Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberi kesehatan sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang fana ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, di sini mari kita sama-sama belajar ya Bu ya, sama-sama belajar. Mudah-mudahan semakin lama kita semakin bertambah baik dan benar. Di sini yang akan saya sampaikan adalah bab ikhlas ibu sekalian ya. Bab ikhlas. Jadi ikhlas itu yang tahu kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya adanya di hati ibu sekalian ya. Ada kaitannya dengan niat. Kalau niat, dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niat, dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan itu. Oleh karena itu, semua aktivitas kita ini mari kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai tidur sampai tidur kembali, semuanya kita niatkan mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menciptakan kita semua ini hanyalah supaya untuk mengabdi kepada Allah, atau beribadah kepada Allah, atau ibadah kita hanya untuk Allah. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah seluruh alam, semesta alam. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, untuk menjaga keikhlasan itu memang sangat sulit ibu sekalian ya. Sehingga banyak amal-amal kita yang pahalanya bisa menjadi hilang karena kesalahan kita sendiri juga ya. Kesalahan kita sendiri pada awalnya digoda oleh setan. Setan itu menggoda manusia lewat jalur aliran darah. Dia masuk ke dalam diri manusia, dia berada di dekat hati kita, membisik-bisikkan kejahatan ke dalam setiap dada manusia. Setan itu menjebak kepada kita ketika kita beramal itu, supaya kita itu tidak ikhlas ya, supaya amalan kita hilang. Dan setan itu begitu sabar sekali, sabar menunggu supaya kapan bisa kita dijebaknya, supaya amalan kita itu hilang. Hilangnya karena apa? Karena kita menyebut-nyebut amalan kita di hadapan orang ya. Bukan berarti beramal tidak boleh ditulis ya, ditulis boleh saja. Tapi menyebut-nyebut dalam hati ada pengaruh dari setan, yaitu riya. Riya ingin dilihat oleh orang, diketahui oleh orang, bahkan ingin dipuji oleh orang ya. Itulah ya.
Makanya setan menjebak kita supaya menceritakan amal-amal kita itu supaya pahalanya hilang. Nauzubillah min dzalik, Ibu ya. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Untuk yang akan datang, mari kita benar-benar berhati-hati ya Bu ya. Saya pun juga, ya Allah, selalu banyak salah Ibu ya. Selalu kadang-kadang setan itu menjebak ya, tanpa terasa. Walaupun hati kita berontak, kita tidak punya riak ya. Tapi kadang-kadang keceplosan Ibu sekalian ya, keceplosan bilang ya, pada orang ya. Oleh karena itu mungkin walaupun tinggal sedikit amalan kita, kalau dihisap mudah-mudahan kita masih bisa husnul khotimah Ibu sekalian ya. Bisa husnul khotimah. Kita memang harus takut Ibu sekalian kalau amalan kita itu hilang ya. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan selama ini hilang, musnah, hanya karena gara-gara kita ingin diketahui orang, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya beramal itu sebenarnya cukup yang tahu itu Allah Ibu ya, yang tahu Allah, dan hanya untuk Allah saja Ibu ya, hanya untuk Allah saja. Ada syuhada pun bisa tidak masuk surga gara-gara dia juga hanya ingin dipuji Ibu. Hanya ingin dipuji bahwa dia adalah syuhada ya. Maka dia masuk neraka Ibu sekalian ya. Demikian juga ulama bisa juga ya, kalau niatnya salah ya. Nauzubillah min dzalik. Ibu sekalian yang berbahagia. Ikhlas kita tidak melakukan kesyirikan ya. Jadi kita hanya mengharap ridho Allah saja. Jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik ya. Kita hendaknya memiliki sifat roja, khauf, dan yang terakhir adalah kita ini ada rasa khawatir ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kita kalau berdoa kepada Allah disuruh dengan harap cemas ya. Khawatir kalau tidak dikabulkan oleh Allah ya. Khawatir kalau amalan-amalan kita hilang. Jadi kita bersungguh-sungguh terus dan terus-menerus, tidak pernah bosan kita berdoa kepada Allah. Senantiasa berdoa dan berdoa, minta ampun terus-menerus ya. Bahkan Rasulullah itu ibu-ibu sekalian kalau sholat malam itu sajadahnya sampai basah Ibu ya. Nangisnya itu sajadahnya sampai basah. Lamanya bukan main. Sekali sujud sama dengan 50 ayat membaca Al-Quran ya. Kalau yang kita yang cuma jendat-jendit seolah-olah kita tidak menghadap Allah Ibu ya. Karena itu mari kita perbaiki ibadah kita. Kita berusaha menjaga amal-amal kita supaya kita tetap ikhlas hanya karena mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Demikian Ibu sekalian sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terjaga dari riya, terjaga dari pamer, terjaga dari ujub, iri, dengki, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semuanya ke jalannya yang lurus selurus-lurusnya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.